Bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Pertama, bekerja sama. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bersama. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, bersikap toleransi, selalu menghargai segala bentuk perbedaan. Semua sikap ini termasuk ke dalam kriteria sikap seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan, salah satunya kemampuan berbicara di depan umum seperti berpidato. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih itu pidato dan bagaimana cara merancang teks pidato dengan benar. Kamu pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Apa saja tujuan berpidato? Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Saat melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa yang dimaksud orator dan audiensi? Orator itu adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Tema itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Saat kita akan melakukan pidato, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Struktur atau bagian teks pidato. Suatu teks pidato yang baik harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan. Salam, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Berisi memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, ada penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Contoh teks pidato. Nah, ini ada salam pembuka, itu berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SD Negeri 1 Bandung. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi kalimat pembuka dan topik yang akan dibicarakan. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Bandung, Ibu Nana Nurhanani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Lalu yang ketiga ada inti atau isi pidato. Pada era ini sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan menggunakan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut rice cooker. Bahkan, internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan internet. Kemudian yang keempat, penutup. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali isi teks pidato. Nah, dari contoh teks pidato tersebut, kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato, yaitu yang pertama, pembicara dalam teks pidato itu adalah salah satu siswa SD Negeri 1 Bandung. Yang kedua, audiensi atau pendengar dalam teks pidato yaitu Bapak atau Ibu guru dan siswa-siswi SD Negeri 1 Bandung. Yang ketiga, tema teks pidato yang disampaikan itu tentang teknologi. Yang keempat, tempat saat pidato disampaikan yaitu di sekolah. Yang kelima, inti pidato yang disampaikan yaitu tentang kecanggihan perkembangan teknologi telah memberi banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Selanjutnya, membuat kerangka teks pidato. Untuk dapat melakukan pidato dengan baik, kamu dapat membuat teks pidato. Pada pidato sebelumnya, kamu sudah melihat struktur atau bagian pidato yang baik. Setelah kamu memahami struktur dalam teks pidato, kamu dapat menyusun teks pidato dengan baik. Namun, sebelum menyusun teks pidato, kamu dapat menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Contoh kerangka teks pidato. Yang pertama, latar belakang pidato. Misalnya, peringatan Hari Pahlawan. Yang kedua, audiensi atau pendengarnya yaitu kepala sekolah, bapak atau ibu guru, dan seluruh siswa. Yang ketiga, waktu penyelenggara, tanggal 20 Oktober 2020. Yang keempat, tempat acara diadakan di SD Merpati Nusantara. Yang kelima, hal-hal yang ingin disampaikan yaitu mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan.
Yang keenam, salam pembuka. Nah, ini berisi salam pembuka kepada semua yang hadir dan mengucapkan kalimat pembuka. Yang ketujuh, isi pidato. Berisi pentingnya memperingati Hari Pahlawan, lalu mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Yang kedelapan, penutup pidato. Mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Lalu yang terakhir, salam penutup. Menulis teks pidato. Kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Berikut langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Yang ketiga, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan oral. Oral itu artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, sebaiknya melakukan latihan oral. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata.